warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nana? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, lanjut saja ya. Yang itu, Ibu akan bertanya apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Ada, Bu. Sudah masuk semua ya. Sebelumnya kita pernah mempelajari tentang ciri-ciri kingdom jamur secara umum dan juga ciri-cirinya berdasarkan klasifikasi per klasifikasi. Nah, di sini Ibu akan bertanya, adakah yang bisa membedakan protista mirip jamur dan juga reproduksi pada kingdom fungi atau jamur? Saya, Bu. Ya, silakan Dita. Jadi, Bu, perbedaan reproduksi pada kingdom fungi dan protista mirip jamur itu sebenarnya yang bersama, terutama pada Misomycota. Tetapi untuk reproduksi secara seksualnya sama, tapi pada reproduksi aseksualnya atau fase vegetatifnya itu gerakan pada fase vegetatif itu mirip dengan amoeba, sehingga dikelompokkan menjadi protista yang mirip dengan hewan. Iya, benar sekali ya. Jadi perbedaannya itu adalah di reproduksi secara aseksualnya. Jadi kita lanjut saja ya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan reproduksi kingdom fungi atau jamur secara umum maupun secara khusus. Baiklah, reproduksi kingdom jamur atau fungi ini terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama yaitu secara aseksual atau vegetatif. Yang kedua yaitu secara seksual atau generatif. Secara aseksual, jamur yang pertama itu ada jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan atau menghasilkan anakan yang baru. Sedangkan untuk jamur multiseluler melakukan proses fragmentasi dan menghasilkan spora aseksual atau sporangiopor. Kedua spora aseksual tersebut memiliki sifat yang haploid. Selanjutnya yaitu reproduksi jamur secara seksual atau generatif. Secara seksual atau generatif ini menghasilkan spora. Untuk reproduksi secara seksual atau generatif itu menghasilkan spora. Reproduksi secara seksualnya dimulai dengan cara penyatuan hifa atau singgami yang terdiri dari proses plasmogami dan kariogami. Dari proses tersebut akan menghasilkan spora seksual yaitu zigospora, acospora, dan basidiospora. Baiklah, reproduksi secara seksual ini atau secara generatif terbagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama itu plasmogami, kariogami, dan meiosis. Yang pertama yaitu plasmogami. Plasmogami ini merupakan penyatuan sitoplasma dari dua sel indukan tanpa penyatuan inti hingga terdapat dua inti haploid dalam satu sel. Yang kedua itu kariogami. Kariogami ini penyatuan dua inti yang haploid sehingga membentuk inti baru atau zigot yang diploid. Selanjutnya yang secara meiosis. Secara meiosis ini pembelahan sel yang mereduksi kromosom menjadi setengahnya atau diploid menjadi haploid. Inti yang haploid meiosis ini dimasukkan ke dalam spora yang disebut meispora. Secara seksual atau vegetatif. Secara seksual atau vegetatif ini spora yang dihasilkan dinamakan mitospora. Spora ini dihasilkan dengan berbagai macam cara. Terdapat dua jenis utama dari spora seksual tersebut, yaitu menghasilkan sporangiospora dan juga conidiospora. Yang pertama yaitu sporangiospora. Sporangiospora itu adalah dihasilkan dalam sporangium. Spora ini bersifat endogen karena dihasilkan dan disimpan di dalam sporangium sampai matang dan siap untuk disebarkan. Spora secara seksual ini digunakan pada reproduksi jamur Zygomycota dan juga terdapat dua jenis utama dari sporangiospora, yaitu yang pertama zoospora atau motil dan juga asplanospora atau non motil, yaitu conidiospora. Conidiospora ini adalah spora eksogen yang terbentuk pada ujung hifa yang disebut dengan conidiofor. Spora seksual yang digunakan pada reproduksi jamur
Basidiomycota dan juga Ascomycota. Spora yang dihasilkan memiliki dinding yang tebal. Spora ini disebut dengan Chlamydiospora atau Chlamydioconidia. Klasifikasinya, reproduksi dari kingdom atau jamur ini terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu Zygomycota, yang kedua Ascomycota, yang ketiga Basidiomycota, dan yang keempat Deuteromycota. Yang pertama yaitu divisi Zygomycota. Divisi Zygomycota ini terdapat dua, yaitu yang pertama reproduksi secara vegetatif atau menghasilkan spora, dan yang kedua yaitu secara generatif. Secara generatif ini yaitu konjugasi hipa positif dengan hipa negatif menghasilkan zygospora menjadi individu yang baru atau menjadi anakan yang baru. Jadi ini adalah contoh dari reproduksi Zygomycota. Reproduksi Zygomycota ini terdapat dua, yaitu secara seksual dan secara aseksual. Selanjutnya yaitu dari divisi Ascomycota. Dan divisi Ascomycota ini terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Secara vegetatifnya pada jamur uniseluler membentuk tunas-tunas. Pada jamur yang multiseluler membentuk spora dari conidia. Selanjutnya itu secara generatif. Secara generatif ini membentuk askus yang menjadi ascospora. Untuk reproduksi Ascomycota ini terdapat dua juga, yaitu yang pertama reproduksi secara aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu Ascomycota uniseluler dan yang kedua Ascomycota multiseluler. Jadi yang selanjutnya yaitu divisi Basidiomycota dan juga divisi Deuteromycota. Untuk divisi Basidiomycota yaitu secara vegetatif dan juga generatif. Tetapi berbeda dengan divisi Ascomycota atau divisi Zygomycota. Karena pada divisi Basidiomycota ini lebih sering terjadi dengan secara vegetatif atau secara aseksual. Ini adalah reproduksi dari Basidiomycota. Reproduksi Basidiomycota ini secara aseksual dan secara seksual. Untuk secara seksualnya itu perkawinan antara dua hipa beda jenis, hipa positif dan hipa negatifnya. Mula-mula ujung hipa bersinggungan akan terjadi plasmogami. Inti dari salah satu berpindah ke hipa yang lainnya, terbentuk hipa haploid dikariotik. Hipa-hipa tersebut membentuk miselium yang dikariotik menjadi basidiospora. Kedua inti haploid tersebut membentuk basidium berinti diploid dan mengalami pembelahan meiosis berbentuk 4 inti haploid. Keempat inti berkembang menjadi basidiospora. Apabila basidiospora jatuh di tempat yang cocok berkecambah, tumbuh menjadi hipa bersekat inti haploid atau monokariotik. Jadi selanjutnya yaitu divisi Deuteromycota. Divisi Deuteromycota ini hanya terdapat reproduksinya secara generatif. Untuk secara vegetatifnya itu belum diketahui. Jadi divisi Deuteromycota ini dikatakan belum sempurna atau tidak sempurna. Baiklah, dari penjelasan tentang klasifikasi reproduksi dari klasifikasi jamur atau fungi, ada 4 divisi. Yang pertama itu Zygomycota, Ascomycota, dan juga Basidiomycota dan Deuteromycota. Setelah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah mengerti, sudah memahami semuanya? Paham. Selanjutnya kan Ibu sudah menjelaskan tentang reproduksi dari fungi atau jamur. Kemarin Ibu sudah membagikan kelompok kalian duduk per kelompok. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian kerjakan. Bagaimana diskusinya, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, baiklah. Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Yang pertama kelompok 1. Ya. Baiklah, nah jadi di sini ada reproduksi fungi. Nah, reproduksi fungi itu ada dua, secara seksual dan juga secara seksual. Nah, untuk yang secara seksual itu fungi itu bereproduksi dengan cara fragmentasi cepat. Kemudian ada juga dengan menggunakan spora seksual, yaitu berupa Conidiospora, Chlamydiospora, Sporaniospora, Artospora, dan juga Blastospora. Sedangkan yang secara seksual itu dia membentuk spora seksual berupa Ascospora, Basidiospora, dan juga Zygospora. Ya, benar sekali ya. Untuk selanjutnya kelompok 2. Reproduksi kingdom jamur atau fungi ada 4 divisi, yaitu Ascomycota, Zygomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Terdapat 2 cara, yaitu dengan cara
vegetatif dan regeneratif. Yang membedakan adalah pada definisi deuteromycota belum dikatakan sempurna karena hanya bereproduksi secara generatif. Ya, baiklah, benar sekali yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Reproduksi dari kingdom jamur atau kumis tersebut adalah memiliki dua reproduksi. Yang pertama yaitu secara vegetatif dan juga secara generatif. Hanya dibedakan pada divisinya yaitu pada divisi deuteromycota, karena pada divisi deuteromycota tersebut belum dikatakan sempurna karena hanya mereproduksi secara generatif. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.